Ini sih. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Betul dengan Mbak Naya? Betul. Iya. Yang sebelumnya udah bikin janji sama saya ya. Bener banget. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Davida Anggita Ramadhani, biasa dipanggil Anggi. Mbak Naya bebas memanggil saya dengan Kak, Mbak, pokoknya senyaman Mbak aja. Tapi sebelumnya boleh saya tahu nama panjang Mbak Naya? Oke, perkenalkan, nama aku Aina Izalfa Naila. Biasa dipanggil Naya atau Ayah gitu. Emang biasa dipanggil Naya gitu? Biasa dipanggil Naya. Cuman sebenarnya aku semenjak kuliah ini kayak memperkenalkan diri sebagai Ayah, kayak rebranding gitu loh. Ini Mbak baru habis kuliah atau gimana? Jujur hari ini gak ada kelas, tapi karena ada janji, jadi kayak aku udah sesiap ini nih untuk bertemu Mbak Anggi. Oke, udah planning ya mau Iya. ketemu saya. Ini kebetulan Mbak kesini naik apa? Aku kesini naik motor, naik Gojek. Naik Gojek ya. Mungkin di sini saya lebih dulu kasih tahu ya, kalau kita mungkin bakalan ngobrol beberapa menit ke depannya. Terus saya berharap di sini kita bisa bikin kesepakatan, yaitu kita harus kayak kita bikin asas kerahasiaan. Jadi selama kita ngobrol ini nih cukup kita berdua aja yang tahu, sama keterbukaan. Jadi selama kita ngobrol di sini kita sama-sama terbuka aja antara Mbak Naya sama saya. Oke. Sebelumnya boleh saya tahu gimana perasaan Mbak Naya saat ini? Untuk saat ini aku lagi merasa biasa-biasa aja sih. Nggak senang, nggak sedih juga, nggak marah. Lagi kayak mungkin lagi flat aja sih. Mbak Naya lagi merasa flat aja kali ya. Oke, mungkin Mbak Naya bisa langsung kayak ada yang mau ceritain kak ke saya, kan gak mungkin nih Mbak Naya kesini ecek-ecek nggak ada cerita, pasti kan ada yang Mbak Naya mau ceritain ke saya gitu kan. Oke, sebenarnya aku pengen banget cerita tentang apa yang aku alamin di beberapa waktu lalu. Jadi ceritanya tuh aku ikut kayak dulu tuh ini sebutannya kayak magang dosen gitu. Jadi dosen aku kebetulan ada mau bikin sebuah acara yang dimana acara ini tuh lumayan besar karena ini tuh ngundang pihak-pihak eksternal juga dan perlu ngundang banyak banyak sekolah dan teman-temannya lah intinya gitu. Nah jadinya dosen tersebut ini tuh minta tolong mahasiswa-mahasiswanya untuk bantu. Jadi ibaratnya kayak kita mau menjadi volunteer lah di acara tersebut. Tuh. Nah kalau misalnya itu dapat sertifikat dan teman-temannya. Waktu itu aku ngerasa aku excited banget di sini karena ini acara cukup menarik. Kebetulan acara UM juga tentang sebuah festival inklusi gitu. Jadi kayak acara tuh kayak acara-acara yang diselenggarakan untuk menjadi ruang atau menjadi wadah buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kayak ada pagelaran seni, penampilan-penampilan seni, ada pameran-pameran seni juga. Itu semuanya tuh yang buat adalah anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Dan kebetulan karena aku emang berkecimpung di dunia-dunia yang kayak gitu ya, karena aku kebetulan psikologi juga. Jadi kayak aku seneng banget nih, aku excited banget untuk acara ini. Waktu itu pertama kali dikasih tahu ada acara ini tuh sekitar bulan Mei, Juni gitu, dan aku ngerasa aku bisa ngeluangin waktuku untuk hal ini gitu. Terus aku bertekad untuk ikutan dan aku seneng gitu, bla sampai waktu itu kayak dibagi per divisi segala macam dan ternyata aku ditaruh di divisi humas publikasi dokumentasi. Itu jadi kayak humas dan PDD jadi satu gitu. Itu dua divisi yang jujur berat banget dan kebetulan di situ aku diamanahkan sebagai CO-nya. Jadi kayak aduh jujur kayak capek banget. Dan awalnya mungkin pas aku kerjanya masih di rumah, kan waktu itu kita pertama kali kerja tuh pas liburan juga, aku ngerasa kayak oke, ini masih bisa aku handle. 1, 2, 3 job desk terjalani, semua udah clear, pamflet, terus kayak penyebaran kayak kita undang-undang sekolah-sekolah luar biasa gitu, udah clear semuanya, udah bagus. Sampai Hamin 2 minggu acara, which is kita udah di sini juga, udah menjalani kuliah di tengah-tengah juga, udah mau mendekati UTS. Itu ternyata tuh aku tahu kalau misalnya
atasan ini itu, maksudnya atasan di acara ini tuh bukan cuma dosen psikologi doang, jadi ada dosen-dosen dari fakultas lain yang dimana itu mereka ikut terlibat, mereka ikut campur juga dalam acara ini, yang menurut aku mereka tuh cukup toksik. Jadi apa ya bahasanya tuh sebenarnya ini mungkin kan karena kita ada asas kerahasiaan, aku buka semua aja kali ya. Jadi tuh di acara ini jadi misalnya gini loh, dari awal dosen-dosen tuh bilang kalau misalnya ini kita serahin ke kalian mau bikin acara seperti apa, monggo silahkan, yang penting konsep besar acaranya seperti ini. Oke, akhirnya kita yang bikin rundown, kita ini, kita itu, intinya semuanya udah clear, bener hamin 2 minggu itu kita udah bener-bener yang bikin acara ini tuh harus jadi bagus gitu. Kebetulan kan emang kebanyakan dari psikologi semua ya, paling panitianya itu emang kebanyakan dari psikologi, bahkan kayak bisa dibilang 98% lah psikologi semua gitu, ada 2%-nya kayak dari PLB gitu. Terus apa ya, cuman sebelum dari hamil 2 minggu itu kita tuh sempat rembukan sama intinya anak-anak tuh, sempat panitia-panitia yang lain tuh sempat ketemu, sempat ngobrol, intinya para CO kita bilang kayaknya kalau misalnya kita cuma segini, itu tuh kelas waktu itu 30-an orang untuk acara yang menurut aku itu sebesar itu. Kita tuh ngundang ada 30 sekolah luar biasa lebih. 30 komunitas inklusi, 30 komunitas yang emang komunitas eksternal tuh ada 30 lebih kita undang, dan kita cuma ada SDM 30 panitia, dan menurut aku itu kurang banget ya dari kita, cewek-cewek juga. Akhirnya kita memutuskan untuk kita coba rekrut lagi dengan apa ya bahasanya, dengan awalnya tuh kita minta izin, kita bilang kalau misalnya bahkan dari 30 itu ya Mbak Andi, dari 30 itu tuh ada aja yang nggak kerja gitu, jadi kayak dari 30 tuh masih ada setengahnya lagi nih yang nggak kerja gitu, kan kerasa banget nih ya bebannya, apalagi udah mau mendekati hari H. Kalau misalnya eksternal kayak gitu kan perlu LO segala macam gitu-gitu, itu kan bakalan yang crowded dan hektik banget. Kalau misalnya cuma 15-an orang, akhirnya kita minta buat rekrut orang lagi karena ada beberapa anak yang emang nggak kerja gitu. Akhirnya kita rekrut orang lagi, dan kita tuh merencanakan sesuatu di belakang dosen. Mungkin ini emang agak jahat dan emang agak gimana gitu ya, cuman ini kita lakukan untuk keberlangsungan acara, kelancaran acaranya gitu. Akhirnya di belakang dosen kita kayak sempat kita sempat pecah-pecahin divisi-divisi lagi. Jadi di divisi-divisi awal tuh kan ada Humpukdok, Humas PDD, Humpukdok, terus ada logistik dan LO, itu jadi perkap sama LO jadi satu, acara sama KSK. Tadi cuma 4 itu. Nah terus karena 4 ini menurut kita nggak bisa digabung, akhirnya kita pisah. Humas sendiri, PDD sendiri, perkap sendiri, LO sendiri, acara sama KSK, itu 6. Nah kebetulan aku masuknya di PDD dan humasnya udah beda orang lagi intinya. Akhirnya kita rekrut, dan itu semuanya kisaran di 60-an orang lah, mendekati 70, itu 70. Dan kita merasa oke, ini udah cukup. Karena dari semuanya kita udah benar-benar udah bagi tugas, satu LO pegang berapa SLB gitu-gitu, udah ini lah semuanya udah clear lah, dari acara, rundown, juknis juklak, kayak ya udah semuanya udah tertata rapi, sampai akhirnya kita ada rapat bareng dosennya. Itu di Hamin 2 itu. Ini gongnya. Jadi Hamin 2 minggu kita rapat sama dosennya, kita jelasin gimana kita atur acara ini gitu dari awal. Terus dosennya malah protes karena kenapa panitianya banyak banget, terus kenapa acaranya jadi kayak gini, kayak maksudnya kenapa acaranya dipersulit, kenapa jukdes banyak yang nganggur, bla 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 gitu. Terus kita tuh kayak aduh nih, masalahnya yang protes itu bukan dosen psikologi, dosen dari luar psikologinya. Dan kita tuh bahasanya mereka tuh kayak cuma yang protes doang gitu loh. Soalnya dari awal tuh kita tuh sempet nanya sebenarnya Mbak Angki, kayak nanya ini acara, konsepan acara mau dibawa kayak gimana. Cuman kan karena emang dari dosen-dosen ini kayak ngasih kita ya udah terserah kalian gitu, ya udah kita akhirnya melakukan sesuai apa yang kita
pahami dong. Tapi ternyata setelah kita lakukan semuanya udah rapi, malah disuruh rombak ulang, bahkan disuruh di-cut. Kamu tahu Mbak Agi, dari 60 itu disuruh di-cut. Dan waktu itu di-cut segala macamnya itu masalah bukan di H-2 minggu. Jadi kan kita tuh di H-2 minggu itu baru ada rapat berkala sama dosen. H-2 minggu, H-1 seminggu, dan waktu itu tuh sekitaran H-5 hari. Iya, H-5 itu ada kayak CO-CO-nya itu diajak buat ketemu di rektorat lantai 5. Aduh, saya masih inget banget lagi. Rektorat lantai 5, dan awalnya saya nggak ikut karena posisinya di situ yang ikut cuma yang penting doang. Jadi kayak ada perkap, CO acara, sama CO KSK. Karena kan ngurusin surat ya, KSK gitu-gitu, sekretariatan. Akhirnya mereka ngobrol, terus tiba-tiba saya posisinya lagi di kampus waktu itu habis kelas dan mau kelas kebetulan. Tiba-tiba saya di chat sama si CO Perkap ini. Dia nanya, kamu di mana? Ini kamu dicariin sama dosennya. Terus saya, aku dibilang begitu lagi karena posisinya emang itu jadi kebetulan di situ selain kebetulan selain aku jadi CO PDD, sebelum itu kan Humpupdok ya. Setelah aku pindah ke PDD aku tetap jadi CO. Nah, kebetulan waktu aku masih jadi CO Humpupdok, itu tuh aku merangkap jadi CP, jadi kontak person di masih satu acara tapi di esai. Jadi ada lomba esai gitu di festival ini. Jadi CP di situ. Dan bahasanya kenapa waktu itu aku mengajukan diri jadi CP, karena waktu itu sama sekali nggak ada yang mau lagi dan nggak ada yang mengajukan diri lagi. Jadi alhasil daripada kayak dosennya yang ngeburu-buruin kita kan gak enak juga ya, akhirnya aku mengajukan diri lah lagi kan, maksudnya kan dengan inisiatif. Dan ternyata setelah aku jalani, banyak banget yang ngechat aku, dan ternyata aku emang gak bisa handle kesibukan aku yang semester awal-awal ini. Kesibukan aku kayak akademik, terus kayak kegiatan-kegiatan organisasi, masih kan di organisasi aku juga kebetulan banyak proker juga, ada mau proker yang datang segala macem, dan aku merasa aku kewalahan dengan jadi CP ini, dan jadinya alhasil aku slow respon. Dari mana sebenarnya CP itu nggak boleh slow respon ya Bagi ya. Aku slow respon dan aku juga tahu itu salahku. Jadi waktu aku dipanggil ke rektorat, sebenarnya aku ditahan sama teman-teman aku. Udah nggak usah, pasti sampai sana kamu juga cuma dimarahin sama ibu dosennya. Cuman karena aku juga tahu ini salahku, aku mau tanggung jawab. Akhirnya aku ke sana. Aku menerima semua ceramahan, semua omongan-omongan gak enak di hati itu gitu. Tapi aku juga klarifikasi kalau misalnya waktu itu nggak ada lagi yang mau Bu. Akhirnya saya bla bla bla, ini juga di luar kendali, kenapa saya bisa sesibuk ini saya juga nggak tahu gitu kan. Terus segala macam, terus tiba-tiba ibunya malah minta, itu bayangin Bang, H-5 hari ibunya minta saya mundur, ganti CO, ganti CP. Bayangin sakit apa hati saya waktu itu di rektorat lantai 5. Saya tuh sampai yang udah misuh-misuh di HP di grup CO tuh, kayak saya udah kayak aduh capek banget nih, mau bakar aja rektorat apa ya gitu. Kayak gitulah intinya. Aduh, jujur sakit hati banget karena sejauh ini pun yang ngurusin, yang ngorganisir anak-anak juga kan saya segala macam. Masa yang dilihat tuh cuma karena saya harus menjadi CP, saya harus di-cut semuanya gitu loh. Bahkan saya harus mundur dari acara ini gitu. Jujur itu bikin kayak sakit hati banget dan sedih banget di situ. Tapi dari situ ibunya bilang kalau misalnya saya mau mau berubah atau gimana gitu, saya masih diterima. Akhirnya dari situ saya bertekad untuk terus dari sini kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik mungkin ya gitu. Akhirnya aku saya tetap jadi CO, dan tapi CO-nya ngerangkap ada 2 orang jadinya, karena saya tahu saya nggak bisa terlalu yang fast respon segala macam, nggak bisa handle semuanya. Akhirnya CO di PDD ada 2 untuk bantu, untuk backup kita di H-5
itu, dan kebetulan ya sangat terbantu gitu. Terus apa ya yang bikin Hamil 5 ini makin hektik itu karena di Hamil 5 ini tuh semuanya tuh bener-bener yang dibongkar gitu loh sama dosen semuanya. Bener-bener yang dosennya tuh kayak ngebuka satu-satu gitu kan, dari RAB, dari rundown, segala macam, dikomenin banget. Padahal kita udah ngasih tahu bener-bener setransparansi itu dari awal, dari hamil 2 minggu, dari pertama kali rapat perdana bareng dosen itu kita udah ngasih tahu. Cuman mereka tuh baru komennya itu hamil 5. Jadi hamil 5 tuh kita bener-bener rombak lagi juknis juklak rombak, rundown rombak, RAB rombak. Kamu sih kayak terus ada job desk yang namanya PDD kan banyak ya, kayak desain segala macam. Apalagi kalau misalnya mendekati harinya kan kayak ada desain lanyard lah, desain ID card, desain cue card, desain banner, bla 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 segala macam, banyak banget ya tetek bengeknya si PDD ini. Juga kayak dari banyaknya job desk itu masih ditambahin lagi, karena apa ya bahasanya bilangnya kalau misalnya job desk PDD itu terlalu sedikit segala macam, kalian tuh pasti bisa bla kayak gitu. Lu kayak waduh gitu. Intinya job desk nambah, semuanya juga dirombak. Itu tuh bener-bener bikin kita para CO juga pusing. Karena kita mau gimana juga ngomong ke anak-anak kan gak enak juga. Dari situ tuh kayak ya udah pulangnya malam buat ngurusin ini, kayak segala macam, kayak bikin capek banget, bahkan jadi tugas-tugas juga ketinggalan gitu. Terus aku mau cerita juga soal yang kata aku dimarahin di rektorat itu. Aku dimarahin itu dibilang kenapa PDD, jadi PDD itu 10 orang. PDD 10 orang, dan itu tuh aku udah ngebagi job desknya tuh udah banyak banget bagi, kayak belasan job desk itu aku bagi bener-bener yang sesama rata. Itu aku udah bener-bener udah bagus banget lah intinya, dari 10 orang PDD dan 11an job desk itu udah terbagi banget, terbagi dengan rapi. Terus kamu tau apa bagi direktorat ini di sana, dosen-dosen bilang kok PDD banyak banget 10. Kok banyak banget 10. Kayak kayak maksudnya bahkan itu satu job desk aku kayak naruh 2-3 orang buat saling backup, karena kita juga sibuk, karena kan kita juga kuliah, kita juga ini nggak bisa ya kita 100% all in ke festival inklusif kuliah kita tinggal, kan nggak mungkin ya. Makanya kayak aku tuh bingung ngedenger kalimat dari dosen, kayak aduh kok ada ya, pertanyaanku cuma satu pas di situ, kok ada dosen setoksik ini. Maksudnya jujur aku kayak aduh malah ngejudge dosennya, cuman kok kayak aku ada sih yang kayak gini gitu. Terus kayak apa ya, intinya dari situ ya udah, meskipun ditambah-tambah job desknya kayak gitu-gitu tetap kita kerjain, karena kan yang nggak mungkin gak kita kerjain ya Mbak Andi ya, daripada acara yang tidak jalan gitu. Ya udah akhirnya kayak kita menjelang hari H kita sibuk, kita intinya kayak hektik semua gitu-gitu, CO semua anggota kita benerin semuanya itu kayak aduh sampai nggak ada yang kelewat pokoknya sampai hari H. Alhamdulillah hari H-nya berjalan lancar, dan ngelihat apa ya anak-anak yang melakukan penampilan kayak gitu tuh kayak terhibur akhirnya, kayak seru ternyata ngeliat mereka. Apalagi baru di penampilan pertama, penampilan kedua kayak mereka nyanyi gitu-gitu, itu menyentuh hati. Kayak saya sampai nangis di situ Mbak Anggi. Saya kan kebetulan di situ bagian dokumentasi ya, pegang kamera. Saya tuh sambil fotoin sambil nangis, karena ini usaha saya tuh berasa terbayarkan, kayak ngelihat anak-anak ini tuh bener-bener bener-bener bikin hati tenang banget ngelihatnya. Kayak bahkan pas saya dimarahin tuh sebenarnya saya sempat berpikir apa beneran mundur aja ya, karena udah capek banget, udah nggak mau sini lagi gitu, udah capek. Tapi saya bersyukur saya tetap bertahan buat ngelanjutin ini sampai acara selesai segala macam, buat sebagai rasa tanggung jawab intinya, rasa tanggung jawab biar saya nggak lari juga dari masalah. Dan saya ngerasa saya bertahannya adalah keputusan yang tepat, sampai bisa ngeliat anak-anak kayak gini itu kayak saya senang banget di sini di waktu itu, di hari H. Bener hari H tuh saya full senyum, full seneng pokoknya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Padahal kan malam juga kita rapi-rapi ya sampai jam 9 lah intinya. Itu udah
itu udah apa ya bahasanya, kayak udah yang oke, ini salah satu memori bagus di otak saya di selama 17, 18, 19 tahun saya hidup tuh, kayak itu termasuk yang memori-memori baik lah gitu. Terus tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ, tidak sampai di hari H berhenti. Jadi ada permasalahan lagi kan, kalau misalnya kayak lomba esai, terus kayak penampilan, terus kayak kita sebagai panitia kan juga ada sertifikat yang bahagia. Itu jauh sebelum hari H saya sempat nanya ke dosen, permisi Bu Bapak, saya mau nanya, untuk sertifikat ini itu diurus oleh siapa ya? Diurus oleh PDD kah? Atau diurus oleh Bapak dari pihak dosen? Di situ saya nanya 2-3 kali di timing yang berbeda, dan di 3 kali itu tetap dijawab dari pihak dosen yang bikin. Karena waktu itu sempat saya nanya, kayak kenapa nggak dari PDD aja sekalian gitu loh, karena kan kita di sini kebetulan masih sanggup buat kerjain segala macam. Tapi dari mereka bilang ya udah nggak apa, itu soalnya kalau sertifikat tuh butuh kayak lisensi, kayak butuh nomor sertifikat segala macam yang emang itu kayak bakal susah kalau dikerjain PDD. Akhirnya saya oke, nggak apa-apa, daripada akhirnya kan PDD juga ditambahin job desk-nya ya menjelang hari H itu. Kayak akhirnya kayak saya berpikir oke, ternyata dosen-dosen menolak sertifikat untuk dipegang PDD itu adalah hal yang bagus menurut saya di situ. Akhirnya PJ yang ngerjain sertifikat saya ganti, saya alihin ke job desk lain lah, intinya disebar buat bantu-bantu yang lain. Oke, udah clear sampai situ, hari lancar. Sampai di akhir itu kan saya kebetulan masih jadi CP SI, yang dimana 2 H+2 H+3 itu tuh peserta dan pemenang udah mulai nanyain, sih Mbak sertifikatnya gimana, sertifikat segala macam, dari penampil juga ada nanya sertifikat gitu. Sertifikatnya bahkan sampai sekarang belum jadi Mbak. Itu acara sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 itu acara dari tanggal 9 Oktober. Itu udah mendekati, udah hampir sebulan lah intinya. Itu sertifikat belum nyampe di tangan peserta, belum nyampe di tangan panitia, belum nyampe di tangan penampil, itu sama sekali belum kepegang. Akhirnya apa ya bahasanya, karena kebetulan yang di dalam grup peserta SI itu cuma saya dan satu dosen, yang kebetulan satu dosen ini saya nggak tahu, dia nggak bantuin saya buat buat balas-balasin peserta di grup. Akhirnya yang diteror setiap hari, yang diteror di tag di grup itu cuma saya yang ditanya. Karena gimana ya, dari peserta mungkin kan cuma taunya saya doang yang jadi panitia di dalam grup itu kan. Akhirnya ya mau nggak mau mereka juga pasti nerornya saya, nanyain sertifikat jadi kapan Mbak, sertifikat gimana sih ini, kok lambat banget jadinya gitu. Ini sebagai bentuk rasa kepercayaan kita harus ditinggiin, bla 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 bla. Wah, tiap hari saya dapat tuh kalimat-kalimat kayak gitu di grup Mbak. Sampai kayak jujur capek tapi setelah saya obrolin lagi sama dosen-dosen tuh, ternyata sama sekali ini nolak progres sama aja. Itu kalau nggak salah 3 hari yang lalu tuh saya sempat nanya ke ada satu dosen yang emang dia ngurusin ini. Saya nanya, ini gimana ya Bu, kebetulan sertifikatnya udah ditanyain mulu gitu. Cuman dosennya malah ngomong, lagian kenapa nggak dari awal sertifikat dipegang PDD aja. Jujur di situ pas beliau bilang kayak gitu di grup, saya tuh kayak yang apa sih maksudnya gitu. Kayak di awal saya udah nawarin Banggi, di awal kan saya udah nanya, ini sertifikat nih mau dipegang PDD aja atau mau dipegang dosen. Saya nanya 2-3 kali, terus saya sempat mengajukan diri untuk gimana kalau PDD sertifikat dipegang PDD aja, cuman mereka nolak. Sampai akhir baru ditanya kenapa nggak PDD aja, kayak maksudnya apa ini gitu kan. Kayak aduh, di situ saya langsung malas banget mau jawab apa. Akhirnya di backup sama, kebetulan ada CO acara yang kebetulan juga udah muak sama dosen-dosen itu. Akhirnya dibilang kalau misalnya, tapi kan kemarin dari PDD juga udah ini dikasih penjelasan,
meskipun dijawabnya tetap sarkas sama dosennya, cuman kayak ya udahlah, at least ya pada akhirnya PDD nggak megang sertifikat sama sekali, cuman ya sampai sekarang belum ada lagi progresannya segala macam gitu-gitu sampai apa ya, hari ini ada progresnya, cuman itu akhirnya yang bikin dosen psikologi. Jadi tuh dosen psikologi yang dari awal nemenin kita sebagai panitia itu sebenarnya kayak ketua pelaksananya gitu loh. Jadi kayak ketua pelaksananya dosen psikologi, terus ada bawahannya dosen-dosen lain, baru ada panitia kita, panitia. Nah, pada akhirnya ketupelnya Mbak yang bikin sertifikat buat semuanya gitu loh. Terus padahal tadinya tuh ya udah bukan beliau yang bikin, dan harusnya emang ada dari dosen-dosen bawahannya itu yang bikin, cuma kayak dibilangnya saya sibuk UTS bla 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 kayak gitu, kayak bingung dengan alasan seperti itu. Nggak make sense. Sekarang kita semua juga sibuk UTS, nggak dosen nggak mahasiswa, kita semua sibuk UTS yang padahal kemarin bisa dikerjain gitu loh. Terus kalau misalnya emang kayak merasa keberatan buat bikin desain atau gimana ya kenapa nggak dari awal bilang oke, desainnya dari PDD, kalau misalnya emang butuh surat nomor bla 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 bilang ya, kenapa nggak kayak gitu aja gitu loh di awal. Makanya di situ teman-teman saya yang bilang ya, soalnya saya udah hampir mau ngomong ya udah PDD aja yang ngerjain gitu loh, karena saking lamanya gitu loh progresnya itu. Tapi teman-teman saya melarang, ya enggak, jangan kamu udah banyak kerjaan, ntar makin gak kepegang, bla bla bla, kasihan juga kamu kemarin. Soalnya kita sekarang udah free, harusnya kamu juga udah free sekarang. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, biar kita aja ngomong ke dosennya. Itu pada akhirnya tetap dosen yang ngerjain, akhirnya kayak dosen psikologi ini yang mengerjakan. Cuman ya udah tinggal nunggu surat juga, tinggal nunggu nomor sertifikat segala macam yang emang katanya lama sih itu dikerjainnya. Ya udah sih apa sih gitu aja cerita aku kali ini Mbak Andi. Jujur capek banget kemarin tuh kayak Oktober nih kayak capek banget gitu. Jadi saya tahu betul ya apa yang dijelasin Mbak, kayak ngerasa capek, hektik banget, kayak udah ngasih segala kemampuan nih, segala energi, tapi malah ternyata serba salah gitu loh dari dosennya. Tapi sebelumnya kan tadi Mbaknya sempat bilang kalau misalkan ada beberapa dosen tuh yang nggak setuju soal perubahan kayak penambahan orang gitu-gitu. Nah itu tuh dari Mbak Naya sendiri sama teman-teman Mbak Naya tuh ngatasinnya kayak gimana? Apakah tetap di cut off kayak setengahnya jadinya, atau tetap 60 orang itu, atau gimana? Terus pasti kan dari Mbak Naya sama teman-temannya kayak ngasih penjelasan banyak kan ke dosen-dosen itu. Nah dosennya sendiri itu tuh kayak dia tuh kan kayak mempermasalahin kan. Nah dia tuh ngasih saran gak sih ke Mbak Naya dan teman-teman, kayak gak cuman komentar aja, tapi mungkin dia ngasih saran baik itu kayak gimana? Kan lebih baik kayak gitu kan kalau untuk dosen. Sebenarnya untuk penambahan anggota ini kita tuh udah ngomong ke yang dosen psikologi yang kebetulan jadi ketua pelaksana ini. Kemudian dosen psikologi itu satu, dan emang beliau ini selalu ada di pihak kita, selalu ngebelain kita. Jadi itu dosen baik lah. Kita ngomong ke beliau tuh udah, bahkan beliau tuh juga fine, 60-an kali itu udah fine. Sampai kita majuin ke dosen-dosen yang ono, dan yang protes kan dosen-dosen luar itu ya. Dosen-dosen luar itu protes. Sebenarnya mereka tuh protes karena mereka berpikir uang konsumsi akan bengkak kalau misalnya 70-an lah, udah hampir 70 soalnya, dihitung sama dosen kan soalnya 70-an panitia jatuhnya, itu bakal bengkak banget uang konsumsi segala macem, yang dimana mereka tuh nggak mau, akhirnya mereka minta cut. Tapi ya udah mereka permasalahan itu kita atasi dengan cara kita diskusi juga, tapi diskusinya sama dosen yang psikologi doang. Akhirnya kita sepakat, sebenarnya kalau misalnya dari awal pun kata si dosen psikologi ini, dia bilang kalau misalnya soal konsumsi saya bisa tanggung semuanya. Jadi pada akhirnya tuh yang permasalahan itu tuh kita atasi dengan cara ya udah si dosen psikologi ini dia bilang mau tampung semua uang konsumsi kecuali uang dosen ya, uang konsumsi dosen. Ya udah semua konsumsi panitia kita yang beliau yang ini lumayan lah banyak duit ya beliau.
Gitu. Terus kalau misalnya ditanya apakah dosen-dosen yang protes itu ngasih saran atau enggak, jujur enggak Mbak Anggi. Makanya kenapa kita kemarin tuh aku sebagai CO dan teman-teman CO aku yang lain tuh kayak udah capek banget ngurusin acara ini karena acaranya nggak kelar-kelar gitu masalahnya. Karena emang dari dosen tuh cuma protes doang gitu di sana. Protes tanpa bisa ngasih saran, tanpa bisa kasih masukan yang emang sekiranya bisa kita pakai gitu, enggak. Mereka cuma bisa protes, makanya kita stres. Menurut saya kalau misalnya kemarin dosen-dosennya ngasih masukan, ngasih saran segala macem ya menurut saya kita nggak bakalan yang sehektik itu sih lagi karena kan kita juga oke, kata dosen ini katanya gini aja gitu kan lebih enak ya. Cuman kalau misalnya cuma diprotes doang kita harus apa coba gitu, bingung sih. Nggak ada masukan gitu. Mungkin salahnya dosennya itu sih, dia nggak ngasih masukan, kayak kalian udah capek-capek nih mikirin gimana caranya, kan itu kan apa kinerja kalian ya, kalian mau acara itu tuh bagus, keren, apalagi kan ini kan kayak ngundang orang luar, nggak cuman anak kampus, tapi ternyata respon dari dosen-dosen lain tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dari dosen psikologi sendiri, dari ketua pelaksananya tuh kayak alhamdulillah bagus banget, dan alhamdulillahnya Kanaya sama teman-temannya tuh ngerasa happy pas hari H, walaupun emang banyak drama-drama di sebelumnya, tapi happy karena lihat mungkin anak-anaknya enjoy, kayak mereka tampilnya seru kayak gitu. Gimana? Kan sebelumnya kira-kira Mbak Naya tuh udah pernah ngelakuin sesi konseling kayak gini belum sih? Sebelumnya belum pernah sih. Belum pernah ya. Kira-kira gimana nih? Kan kita udah cerita nih, kayak Mbak Naya udah ngobrol banyak banget, cerita banyak banget nih. Itu kira-kira Mbak Naya rasanya setelah cerita itu kayak gimana? Jujur yang aku rasain aku lega sih, karena kemarin-kemarin tuh yang bisa aku ceritain tentang masalah ini tuh kayak teman-teman aku itu yang kebanyakan online. Jadi kayak teman-teman SMP aku kan gak di sini ya mereka ya, jadi kayak ya udah kita cerita cuma sebatas kayak gitu, dan mereka kan nggak yang merasakan emosi aku secara langsung. Terus kayak aku cerita ke beberapa kenalan aku yang di psikologi juga, tapi mereka juga kebetulan panitia juga, jadi kayak aku tuh mau orang lain merasakan juga gitu, bukan yang udah ikut campur di dalamnya tuh merasakan, karena ya udah. Dan dengan counseling ini aku ngerasa aku lega banget karena aku bisa meluapkan emosi aku. Makasih ya Mbak. Dapet banget lah emosinya sama dosen itu. Iya begitulah. Semoga nanti sertifikatnya cepat keluar deh ya. Amin. Mungkin sesi konseling kali ini kita udahi aja kali ya, karena kita juga udah cukup lama nih kebetulan. Mungkin nanti di sesi konseling selanjutnya bisa diobrolin lah sesuatu hal yang ngeganjil lagi di Mbak Ai. Makasih banyak ya Mbak Ai. Ya, makasih juga ya Mbak Naya udah ngeluangin waktunya. Iya, makasih Mbak Ai. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya.